Baik, saya lanjutkan. Nah, bagian yang keenam ini adalah abstrak. Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa abstrak itu adalah summary dari keseluruhan paper. Nah, isinya di abstrak ini ada ringkasan makalah yang lebih informatif daripada judul. Nah, ya. Jadi abstrak ini seolah-olah adalah terjemahan dari judul, ya begitu ya. Jadi tapi lebih informatif. Kalau judul kan hanya mungkin sebagai satu frase, dua frase. Gitu ya. Nah, kalau abstrak itu lengkap berupa kalimat dan paragraf. Kemudian memuat informasi tentang apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan dalam penelitian tersebut. Ya, jadi di dalam abstrak itu ada komponen pendahuluan, ya, ada komponen apa yang dilakukan, ya, dan apa yang dihasilkan. Kemudian ada penutup atau impact-nya. Nah, ya, ini adalah komponen abstrak yang sederhana dan cukup mewakili dari makalah. Jadi summary-nya itu. Ya, jadi ada bagian pendahuluannya, ya. Kemudian metode di sini masuk. Apa yang dilakukan? Berbeda dengan metode apa, ya. Kemudian dari situ apa hasilnya? Ya, dan yang terakhir adalah impact. Ya. Jadi setelah misalnya kita lakukan pemodelan curah hujan selama 20 tahun, ya hasilnya menunjukkan bahwa di Jawa Barat seperti apa, di Jawa Tengah seperti apa, di Sumatera seperti apa. Dan dampaknya apa? Ya, jadi bisa dijelaskan di situ. Jadi setelah tahu curah hujan, kondisi longsoran itu seperti itu, begitu ya, maka apa? Ya, misalnya preparedness untuk mitigasi, misalnya begitu ya, atau untuk apa, begitu ya, rekayasa, begitu ya, atau untuk mapping lebih lanjut, begitu ya. Jadi impact dari hasil kita itu apa? Ya, itu ya, itu di bagian abstrak itu harus masuk. Nah, kemudian ini ada struktur abstrak, ya. Jadi di struktur abstrak ini ada pendahuluan, apa yang dilakukan, biasanya penutup, ya, untuk yang makalah. Jadi pada dasarnya abstrak itu adalah ringkasan dari makalah, ya, seperti saya sampaikan. Jadi pendahuluan itu dari pendahuluan, ya. Apa yang dilakukan itu dari material metode, apa yang dihasilkan itu dari result, ya. Apa yang penutup atau impact ini dari conclusion. Ya. Jadi dari short abstrak. Short makalah, ya, abstrak. Kemudian abstrak itu harus informatif, ya. Jadi di sini ada di bagian pendahuluan, gitu ya, itu ada informasi-informasi yang bisa kita masukkan ke abstrak. Jadi betapa pentingnya sesuatu yang kita lakukan. Ya, ini misalnya beberapa kata kunci, begitu ya, di abstrak, bukan kata kunci. Kalau kata kunci kan keyword, ya, kalimat-kalimat pembuka, misalnya begitu ya. Silicon dioxide is one key material in micro and nano electronic industries, gitu ya. Jadi sini ada kata kunci, misalnya silikon itu menjadi material yang sangat penting, gitu ya, di dalam teknologi, dalam industri nano elektronik, nah, gitu ya. Atau apa ya, misalnya pemilihan indeks vegetasi ini diperlukan, gitu ya, sangat diperlukan untuk bisa menjadi bisa menyediakan informasi yang terbaik untuk kondisi tanaman, begitu ya. Jadi hal-hal yang penting, begitu ya, itu kita masukkan di bagian pendahuluan. Kemudian ringkasan metode, begitu ya, itu pun masuk ke abstrak, begitu ya. Ini contohnya. Dalam materi ini dijelaskan mengenai ini. Dalam abstrak mungkin diambil beberapa kalimatnya saja, atau diambil beberapa poin pentingnya di dalam material and method tersebut untuk bisa masuk ke ringkasan dari material metode yang akan ada di abstrak. Kemudian di abstrak juga ada ringkasan dari result, ya. Ini contohnya, ya. Ini contoh hasil. Jadi result kita tentu saja akan narasi panjang, dipendekkan, ya, dibuat kalimat yang lebih concise. Di abstrak itu lebih singkat. Kemudian impact, ya, implikasi penelitian apa? Ya, ini bisa berupa khayalan, gitu, tapi harus logis, ya, khayalannya logis, ya. Jadi setelah saya tahu ini intrusi air laut ke muara sungai itu seperti itu, implikasinya apa? Ya. Kemudian outcome dari riset apa? Itu outcome-nya, diharapkan apa yang akan diperolehnya. Kemudian kelebihan atau kekurangan juga bisa disampaikan di bagian abstrak ini. Ya. Ini contohnya. Ini contoh penutup dari implikasi, ya. Nanoparticles, SO2, homogeneous distribution, and good crystalline are potential candidates for development of future electronic devices. Gitu ya. Jadi ada impact-nya di situ.
Ya, ini contohnya, ini contoh abstrak yang lengkap 4 bagian. Ya, ada bagian pertama, ya pendahuluan, bagian kedua method, ya bagian ketiga result, bagian 4 conclusions. Ya. Itu ya untuk abstrak, silakan coba diadopsi ya konsep tersebut, diterapkan untuk bisa membuat abstrak yang baik, ya, yang bisa mewakili dari konten makalah yang akan dibuat.